Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang analisis perusahaan. Saya Alvina Eka Nurharyani, NPM 036, dan teman saya Erna Afandi, NPM 054, dan Ami Yulianti, NPM 058. Apps dan laporan keuangan. Definisi: informasi akuntansi yang menggambarkan kekayaan dan penghasilan yang diperoleh perusahaan serta transaksi-transaksi ekonomi yang dilakukan perusahaan. Jenis-jenis laporan keuangan: yang pertama adalah neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan aliran kas perusahaan. Manfaat laporan keuangan: untuk menentukan keputusan investasi yang terbaik dan menguntungkan. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca. Neraca laporan keuangan yang menggambarkan kondisi finansial perusahaan pada suatu waktu tertentu. Laporan keuangan yang menggambarkan kondisi finansial perusahaan pada suatu waktu tertentu. Yang pertama adalah neraca mencakup laporan mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Yang kedua, penyusunan pos-pos dalam neraca didasarkan pada urutan ekuiditas untuk aktiva dan jangka jatuh tempo untuk pasiva. Yang ketiga, laporan posisi keuangan tersebut sebagai neraca karena antara sisi aktiva dan sisi pasiva atau kewajiban dan ekuitas harus seimbang. Pada neraca PT Semen Gresik di sini, total aset sama dengan total kewajiban ditambah modal sendiri. Jenis-jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah ringkasan profitabilitas perusahaan selama periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Laporan laba rugi menunjukkan penghasilan atau revenues, biaya, expenses, dan elemen-elemen lain membentuk laba selama satu periode. Laporan ini mencerminkan perbedaan antara penghasilan dan biaya perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan atau kerugian bersih perusahaan. Pembedaan unsur-unsur biaya dalam laporan laba rugi yaitu yang pertama biaya produksi, yang kedua biaya administrasi dan umum, yang ketiga biaya bunga, dan yang terakhir adalah biaya pajak penghasilan. Kelemahan pelaporan apps dalam laporan keuangan. Di samping berbagai manfaat di atas, penggunaan laporan keuangan secara akuntansi dalam analisis perusahaan mengandung beberapa kelemahan, khususnya yang berkaitan dengan pelaporan perusahaan. Permasalahan dalam pelaporan ini akan terkait dengan kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara investor di suatu sisi sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen di sisi lain sebagai penyaji laporan keuangan. Yang kedua adalah laporan keuangan disusun pada akhir periode untuk menggambarkan apa yang telah terjadi pada periode tersebut, di mana gambaran tersebut masih merupakan gambaran sesaat pada saat laporan keuangan dibuat. Kelemahan ini dikenal dengan istilah snapshot. Analisis rasio profitabilitas perusahaan. Yang pertama adalah ROE atau Return on Equity, menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Rumusnya ROE atau Return on Equity sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah modal sendiri. Yang kedua adalah ROA, Return on Asset, menggambarkan sejauh mana aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Rumusnya adalah ROA atau Return on Asset sama dengan EBIT dibagi jumlah aset. Per share atau EPS. Nah, di sini EPS suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan bagi semua pemegang saham perusahaan. Nah, besarnya EPS juga suatu perusahaan bisa diketahui dari informasi laporan keuangan perusahaan. Meskipun begitu, beberapa perusahaan tidak mencantumkan besarnya EPS perusahaan bersangkutan dalam laporan keuangannya.
Tetapi di sini besaran IPS juga suatu perusahaan bisa kita hitung berdasarkan informasi laporan neraca dan laporan rugi laba perusahaan. Nah, di sini untuk mencari IPS kita juga bisa menggunakan rumus, yaitu dengan menggunakan rumus IPS sama dengan laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi jumlah saham beredar. Atau bisa menggunakan rumus lain, yaitu IPS sama dengan ROE dikali nilai buku per lembar saham, sama dengan laba bersih setelah buku bunga dan pajak dibagi jumlah modal sendiri dikali jumlah modal sendiri dibagi jumlah saham beredar. Nah, teman-teman juga bisa lihat perhitungannya pada halaman 376. Di sini cara menghitung IPS pada PT Semen Gresik untuk tahun 2006 dan tahun 2007. Price Earning Ratio atau PER. Nah, di sini PER mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan oleh investor untuk memperoleh satu rupiah earning perusahaan. Atau juga PER itu menunjukkan besarnya harga setiap satu rupiah earning perusahaan. Nah, di samping itu, PER juga merupakan ukuran harga relatif dari sebuah saham perusahaan. Nah, untuk menghitung PER, rumusnya itu bisa menggunakan IPS sama dengan D1 per E1 atau E1 per K dikurangi G. Nah, di mana D1 atau E1 itu tingkat dividen payout rutin yang diharapkan. K yaitu tingkat return yang disyaratkan, dan G yaitu tingkat estimasi nilai intrinsik saham. Nah, di mana jika nilai intrinsik saham sudah bisa ditentukan, maka langkah selanjutnya yaitu membandingkan nilai intrinsik saham yang dianalisis dengan harga pasarnya. Yang maksudnya di sini untuk menentukan saham tersebut apakah saham undervalued atau saham overvalued. Di mana undervalued itu harga pasar kurang dari nilai intrinsik saham, sedangkan overvalued itu harga pasar lebih tinggi daripada nilai intrinsik saham. Selanjutnya, estimasi nilai intrinsik saham juga dapat dihitung menggunakan IPS dan PER yang bersangkutan. Nah, di mana secara matematis kita bisa mengestimasikan nilai intrinsik saham perusahaan dengan menggunakan rumus P0 sama dengan estimasi IPS dikali PER sama dengan E1 dikali PER. Nah, kemudian jika nilai intrinsik saham sudah berhasil diestimasi, langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai intrinsik dengan harga pasarnya. Misalkan jika undervalued sebaiknya dibeli, dan jika overvalued sebaiknya tidak dibeli, dan juga sebaiknya dijual jika sudah dimiliki. Selanjutnya, analisis perusahaan menggunakan ringkasan laporan keuangan. Laporan posisi keuangan menyajikan total aset, kewajiban, dan ekuitas, di mana kondisi identitas akuntansi yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Di sini terdapat tabel 15.5 yaitu ringkasan laporan keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini untuk contoh perhitungannya teman-teman bisa lihat di buku pada halaman 380, yaitu untuk PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2001 sampai tahun 2003, di mana pada tahun 2001 aktivanya itu sebesar 12.979.102 sama dengan
Kewajibannya yaitu 9.417.521 ditambah ekuitasnya sebesar 3.561.581. Nah, untuk tahun 2002 dan 2003, teman-teman bisa lihat pada halaman 380. Yaitu data per lembar saham dan rasio kinerja. Di mana di sini terdapat dua tabel dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Bank Sentral Asia Tbk. Tetapi di sini kami menyajikan tabel bagian akhir dari halaman 380. Nah, tabel di samping juga di sini ini menyajikan earning per share atau EPS, equity per share atau book value per share atau BVPS, kemudian dividen per share atau DPS, dan closing price atau harga penutup. Nah, di mana pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, EPS pada tahun 2001 yaitu 82, tahun 2002 86, dan tahun 2003 64. Kemudian BVPS pada tahun 2001 389, 2002 390, dan 2003 434, dan seterusnya. Nah, untuk PT Bank Sentral Asia Tbk juga EPS-nya pada tahun 2001 yaitu sebesar 1,049, tahun 2002 422, tahun 2003 390, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan EPS, BPPS, dan DPS. Nah, di mana di sini pada soal 15.2 pada tahun 2003, PT Kimia Farma Tbk memiliki ekuitas sebesar 754,46 M. Dan jumlah lembar saham yang tercatat adalah 5,55 M. Kemudian, laba setelah pajak dilaporkan sebesar 42,93 miliar. Dan total dividen yang dibagikan yaitu sebesar 16,66 M. Hitunglah EPS, BVPS, dan DPS. Nah, di sini EPS diketahui ekuitas yaitu 754,46 M. Kemudian saham yang beredar atau harga lembar saham atau saham yang beredar itu tercatat 5,55 M. Kemudian laba setelah pajak atau EPS-nya itu 42,93 M dan dividennya sebesar 16,66 M. Sehingga EPS sama dengan 42,93 M dibagi 5,55 M sama dengan 7,73. Nah, kemudian untuk BVPS sama dengan ekuitas dibagi harga lembar saham beredar yaitu 754,46 M dibagi 5,55 M. Maka hasilnya 135,94. Kemudian untuk DPS sama dengan dividen itu sebesar 16,66 M dibagi lembar saham yang beredar 5,55 M sehingga diperoleh 3. Baik, selanjutnya saya Amelianti akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya adalah rasio finansial. Dalam tabel dalam slide tersebut terdapat beberapa rasio finansial, di antaranya yang pertama ada PER atau Price Earning Ratio, yaitu rasio yang mengindikasikan besarnya rupiah yang harus dibayarkan oleh investor untuk memperoleh 1 rupiah earning perusahaan. Dengan kata lain, PER merupakan harga untuk tiap rupiah laba. Yang kedua ada PBV atau Price to Book Value,
Ini adalah rasio harga atau nilai buku. Ini dihitung sebagai rasio harga terhadap ekuitas pemegang saham. Rasio ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi bank. Kemudian yang ketiga ada dividen payout. Dividen payout ini menunjukkan seberapa besar laba yang dibagikan sebagai dividen. Kemudian ada dividen yield, yaitu yang dihitung dari dividen dibagi dengan harga saham. Kemudian formula untuk menghitung rasio-rasio finansial itu yang pertama PER atau P per E ini sama dengan harga saham dibagi EPS atau harga saham dibagi dengan harga per lembar saham. Kemudian yang kedua price to book value atau PBV ini sama dengan harga saham dibagi dengan BVPS atau book value per share, yaitu nilai buku per lembar saham. Kemudian yang ketiga ada dividen payout, ini dihitung dengan DPS dibagi EPS atau dividen per share dibagi dengan earning per share. Kemudian yang keempat ada dividen yield, yaitu rumusnya DPS dibagi harga saham atau harga per lembar saham dibagi dengan harga saham. Baik, yang selanjutnya adalah contoh soal perhitungan dari PER, PBV, dividen PO, dan dividen yield di PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2003. Yang pertama ada PER atau P per E rasio, yang dihitung tadi rumusnya harga saham dibagi EPS atau earning per share. Berarti sama dengan Rp800 dibagi Rp64 sama dengan 12,5. Hal ini berarti bahwa pada akhir tahun 2003 saham PT Indofood dijual sebesar 12,5 kali dari labanya. Kemudian yang kedua PBV atau price to book value sama dengan harga saham dibagi BVPS atau nilai buku per lembar saham sama dengan Rp800 dibagi dengan Rp434 sama dengan 1,84. Hal ini berarti bahwa pada akhir tahun 2003, saham PT Indofood dijual sebesar 1,8 kali dari nilai bukunya. Kemudian yang ketiga ada dividen payout, yang rumusnya DPS dibagi EPS atau dividen per share dibagi dengan earning per share sama dengan Rp28 dibagi Rp64 sama dengan 0,4381 atau 43,8%. Ini berarti bahwa pada tahun 2003 dividen PT Indofood yang dibagikan sekitar 44% dari labanya dan sekitar 56% sisanya ini diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir ada dividen yield. Tadi rumusnya adalah DPS atau dividen per share dibagi dengan harga saham sama dengan Rp28 dibagi dengan Rp800 sama dengan 0,0335 atau 3,5%. Baik, yang selanjutnya yaitu ada rasio-rasio profitabilitas perusahaan. Di dalam tabel tersebut terdapat beberapa rasio tentang profitabilitas perusahaan. Di antaranya yang pertama ada net profit margin, yaitu yang mengukur tingkat efisiensi keseluruhan perusahaan. Kemudian ada return on investment ROI atau yang lebih dikenal dengan return on asset atau ROA, yang mengukur tingkat return akuntansi atas total aktiva perusahaan. Kemudian yang terakhir ada ROE atau return on equity, yaitu yang mengukur tingkat return akuntansi bagi pemegang saham. Semakin besar ketiga rasio profitabilitas tersebut, maka semakin bagus perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian formula untuk menghitung rasio tersebut, yang pertama net profit margin itu sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan pendapatan. Kemudian ROI atau ROA itu sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Kemudian yang terakhir ROE itu sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Yang selanjutnya yaitu contoh soal perhitungan dari net profit margin, ROI atau ROA serta ROE di PT Bank Sentral Asia Tbk pada tahun 2003. Yang pertama ada net profit margin. Tadi rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi dengan pendapatan. Berarti sama dengan 2.390.988 juta dibagi dengan 13.613.840 juta sama dengan 0,1756 atau sama dengan 17,56%. Kemudian yang kedua, ROI atau ROA-nya tadi rumusnya laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva, yaitu sama dengan 2.390.988 juta dibagi dengan 133.260.087 juta sama dengan 0,0179 atau 1,7
Kemudian yang terakhir ROE sama dengan laba setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham sama dengan 2.390.988 juta dibagi dengan 12.625.445 juta sama dengan 0,1894 atau 18,94. Kemudian, identitas akuntansi itu juga menerapkan hubungan antara EPS dengan ROE sebagai berikut. EPS itu sama dengan ROE dikali BVPS atau laba per lembar saham sama dengan return on equity dikali dengan nilai buku per lembar saham. Kemudian untuk kasus pada materi ini kami mengambil kasus dengan judul BCA cetak laba kuartal 3 20 triliun rupiah, aset tembus 1000 triliun rupiah. Pada kasus tersebut, PT Bank Sentral Asia Tbk mengalami penurunan laba sebesar 4,2% yang disebabkan oleh peningkatan pencadangan perusahaan karena penurunan risiko kualitas kredit. Sementara dana pihak ketiga mengalami peningkatan. Hal tersebut mendukung pertumbuhan aset BCA menembus total 1000 triliun. Rasio keuangan BCA tetap kokoh dengan rasio kecukupan modal atau CIR sebesar 24,7% dan rasio LDR yang sehat sebesar 69,6%. Rasio kredit bermasalah atau NPL terjaga pada level 1,9%. Rasio pengembalian terhadap aset atau ROE tercatat sebesar 3,4% dan pengembalian terhadap ekuitas atau ROE sebesar 16,9% pada 9 bulan pertama. Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan yang relatif stabil. Walaupun BCA juga menghadapi dampak dari pandemi COVID, namun profit perusahaan tidak turun secara drastis. Bahkan aset perusahaan mampu tumbuh hingga level 1000 triliun. Karena kinerja perusahaan yang relatif stabil ini, saham Bank BCA masih menjadi pemuncak dari daftar saham terbaik di Bursa Efek Indonesia hingga saat ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.